Halo semuanya, terima kasih sudah mampir. Perkenalkan, nama saya Aris Permana dari Politeknik Negeri Subang, jurusan Sistem Informasi A. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pengembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelumnya, sudah pada tahu kan apa itu komputer? Tentunya pada sudah tahu ya kan? Jika belum tahu, maka saya akan mendefinisikan komputer secara singkat. Menurut pengertiannya, komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram oleh programmer. Asal-usul komputer sendiri berawal dari abakus atau sempoa yang sudah ada di Cina pada abad 3000 sebelum Masehi dan beberapa kawasan Mediterania di masa Yunani dan Romawi kuno. Dari awal terciptanya komputer hingga sekarang, tentunya sejarah komputer selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya komputer, telah terjadi beberapa perubahan generasi komputer. Dari generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, sampai yang kini kita kenal itu termasuk ke generasi kelima. Dan ada juga generasi ke-6, yaitu generasi di masa yang akan datang. Number 1. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai tahun 1959. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator and Computer, atau bisa disebut ENIAC, merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama yang dibuat oleh J. Presper Ecker dan John Mauchly menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania. J. Presper Ecker dan John Mauchly memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Bentuk dari program ENIAC ini sangatlah besar, hingga memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Untuk membuat ENIAC menghabiskan dana $1 juta. Sayangnya, dengan dana sebanyak itu, kemampuan komputer masih terbatas. Number 2. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Sejarah komputer pada tahun 1959. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikannya pun lebih kecil. Tahun 1965, berbagai perusahaan besar mulai menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Number 3. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau bisa disebut IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi ukuran,
daya listrik yang diperlukan, hingga biaya pembuatannya. Number 4. Komputer generasi keempat, tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor, seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang ini. Large Scale Integration atau bisa disebut LSI mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau bisa disebut VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Setelahnya, hadir Ultra Large Scale Integration atau bisa disebut ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping uang logam itu membuat biaya operasi lebih terjangkau. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 4004 yang menjadi asal muasal perkembangan komputer dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih spesifik, maka kini IC dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini mendasari kemudian bermunculan televisi, microwave, dan mobil dengan electronic fuel injection atau bisa disebut EFI, dilengkapi dengan mikroprosesor. Number 5. Komputer generasi kelima pada tahun-tahun sekarang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam mengembangkan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan, Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Number 6. Komputer generasi ke-6, masa depan. Komputer generasi ke-6 merupakan komputer yang digadangkan akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer. Saat ini, komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dilepas secara publik. Namun, kedepannya diperkirakan bahwa komputer akan dapat melakukan interaksi baik secara fisik maupun psikis, dapat melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Jadi, pengguna tidak perlu lagi melakukan penulisan atau pembuatan program. Komputer optik. Pada konsep ini, komputer akan menggunakan photons atau partikel cahaya yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Komputer hologram. Konsep komputer hologram mengubah bentuk yang selama ini kita gunakan dengan menggunakan hologram untuk pengoperasiannya. Komputer dapat berbentuk pen, arloji, atau semacamnya, sebab input dan outputnya akan ditampilkan dalam bentuk hologram. Parallel vector. Komputer dengan konsep parallel vector
rencananya akan dikembangkan oleh Fujitsu Corp. Tujuan pengembangan penggunaan beberapa buah prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel adalah untuk mencapai teraflops. Flops merupakan jumlah perhitungan yang dapat dilakukan komputer selama 1 detik, dan teraflop berarti 1 triliun flop. Menggunakan teknologi nano. Selain menggunakan paralel vektor untuk meningkatkan kecepatan, komputer generasi ke-6 menggunakan teknologi nano. Teknologi ini akan meningkatkan kecepatan processing komputer. Menggunakan komputasi quantum bits. Dengan menggunakan komputasi quantum bits atau bisa disebut qubits, selain menjadi lebih cepat, bahasa-bahasa yang kompleks seperti English, Chinese, French, Spanish akan dapat diproses dengan mudah. Ultra Large Scale Integration (ULSI). Penggunaan ULSI pada komputer akan membuat komputer generasi ke-6 dapat memuat jutaan komponen dalam suatu chip tunggal. Oke semuanya, jadi itu tadi adalah pengembangan komputer dari generasi ke generasi. Jika semuanya mendapatkan ilmu baru, boleh dong kita share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu baru juga ya kan? Terima kasih sudah menonton.